kasih. Pak, selamat sore Pak Bu. Tuhan. Iya, Kenapa? salam kenal ya Pak ya. Ini saya posting Bu, kenapa ini ya di ulangan 18 Tuhan membunuh orang murtad. Jika ada seorang bangsa Israel mengajak menyembah Allah lain, maka bunuhlah seluruh penduduk kota itu dengan mata pedang. Satu orang murtad saja sudah dibunuh semua kota, Bu. Di mana itu? Ajis binti Komarudin. Ya ilah, kapan lu ngerti-ngerti, Dis? Loh, ini Tuhan, Bu. Katanya jangan membunuh. Di ulangan 20 Kan ayat udah 16. dikate, udah dibilang orang katanya kamu itu dokter, ngaku Ini dokter tanya, harus sesuai dong. kenapa kalau Tuhan melarang membunuh, jangan membunuh? Nabi Musa disuruh membunuh. Sebentar, Pak Perianto, Kenapa gini aja disuruh Pak Per. membunuh, Bu? Ya Bu, gimana? Waktunya dibagi-bagi, Bunuh, Orang Bang. ini mah Oke. dia agak aneh orangnya nih, Pak Ajis gitu. binti Komarudin ini. Loh, saya tanya, jawab aja. Kalau dilarang membunuh, jangan membunuh 10 perintah Tuhan. Kenapa Nabi Musa di ulangan 20 disuruh membunuh semua yang bernapas? Kenapa tuh, Bu? Bapak, yang dipakai sekarang Pak perjanjian baru. Oh, perjanjian lama dibuang gitu. Nggak mungkin, Pak. Yesus jadi Tuhan kalau nggak ada perjanjian lama. Pak, Nyari kasih sarung aja dulu, nih. pembahasan yang Atau Tuhan bertobat, Pak. udah turun aja Pak, turun aja. Udah. Turunin aja lah. Setiap saya Dia naik room nanyanya. emang kayak gitu Kang. Apa Tuhan Dia bertobat? nanya itu melulu Pak Peri. Itu Nggak masuk melulu akal. kemana-mana pun dia nanya. Udah gitu. dijawab sama saya berkali-kali. Jadi padahal perjanjian ngaku dokter lama. ini orang. Ini kan Tuhan memerintahkan. Apa Tuhan berubah? Atau Tuhan bertobat? Dulu kejam menyuruh Itu kan membunuh. pertanyaan semua orang muslim seolah-olah apakah Tuhan bertobat? Enggak, sifat Tuhan sampai sekarang masih sama. Perjanjian lama, perjanjian baru masih sama. Cuma Anda saja tidak mengerti. Perjanjian lama ya. Nih, dengar, perjanjian lama dia menunjukkan di Nahum 1. Allah itu pembalas akan segala dosa. Satu dosa saja enggak ada yang enggak ditumpas. Ya, Allah itu pembalas, Allah itu pendendam akan segala dosa. Tapi kan dikatakan di situ, dia juga dibalik kemarahannya terhadap dosa, sebesar itu juga kasihnya. Nah, di zaman perjanjian lama dia menunjukkan dia memarahi dosa. Orang-orang bangsa Yahudi itu berkali-kali dibuang ke tanah pembuangan sampai ke Babel itu kan ya dibalas semua, diporak-porandakan bangsa Yahudi itu, bukan cuma orang-orang Amalek. Ya, orang-orang yang melanggar dia kan, ya Pak itu ya. Pak siapa? Pak Zamazi. Ya. Kalau kita baca di Yeremia itu kan bangsa Yahudi sendiri diporak-poranda, anaknya itu dilepaskan, ya dibunuh di depan mamanya. Ya, ini melambangkan kemarahan Tuhan akan dosa itu. Ya, bukan cuma untuk bangsa Amalek yang kamu gadang-gadangkan itu, tetapi untuk bangsanya sendiri. Ketika mereka ya berkhianat, ya hampir semua pada masa itu semua sudah meninggalkan Bapa Yahweh. Semuanya sudah itu murtad, mereka pergi menyembah berhala-berhala. Ya, akhirnya mereka dibuang lagi ke tanah pembuangan. Ya, bertahun-tahun lagi mereka diperbudak di sana. Ya, ini melambangkan apa? Ya, melambangkan dosa itu nggak main-main. Satu dosa tetap ada hukumannya. Itu yang harus kamu ketahui. Nah, tetapi Nabi Yeremia ini kan jelas mengatakan ketika bangsa Yahudi itu diporak-poranda, dihukum dengan keras sekali sampai mereka terkocar-kacir dari negerinya. Di Yeremia berapa itu, Pak? Yeremia berapa itu? Yeremia 2 ya? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, ya kan? Tak habis-habisnya rahmatmu selalu baru, gitu. Ya, jadi ketika dia marah terhadap dosa, menghukum dosa, pada saat itu dia sedang menghukum dosa. Bukan cuma untuk bangsa Amalek, semua orang yang tidak itu, yang menyembah berhala itu memang dia marah sekali.
Tapi di balik kemarahannya ada kasih setianya yang besar. Itu udah bolak-balik saya bilang, ada kasih setianya yang besar. Makanya ya dia menghentikan segala kemarahannya itu. Bagaimana caranya? Ya kan? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi semua orang yang sudah berbuat dosa itu semuanya dia cintai. Orang-orang yang harus dihukum kayak gini nih, dia semuanya dia kasih. Dia mengasihi orang-orang yang dia itu yang harus dihukum itu. Itu makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah itu makanya dia nggak mau orang-orang yang harus dihukum itu, karena orang-orang dihukum itu dia mengasihi mereka. Akhirnya dia sendiri kan yang mengambil alih hukuman dosa itu. Ya, Bapa Yahweh mengambil alih hukuman dosa itu. Di mana? Ya di kayu salib itu. Ya, di kayu salib itu semua dosa-dosa kemarahan Bapa Yahweh ditimpakan semua kepada Yesus. Yang harusnya digebukin itu kamu Ajis binti Komaridin Abu Bakar. Ya ilah, udah dikasih tahu bolak-balik. Ngaku dokter tapi kagak ngerti-ngerti. Kapan lu tobat? Ya, di kayu salib itu kemarahan, ya kemarahan. Ya, penghukuman segala dosa ditimpakan kepada Yesus. Dan di kayu salib itu juga kasih Allah akan dunia ini dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Nah, sekarang kami itu udah hidup di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah mati menyatakan kasihnya buat kami. Dan kemarahan untuk segala dosa sudah ditanggung di dalam diri Yesus Kristus. Makanya dikatakan, ya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dasar kamu Ajis binti Komarudin Abu Bakar, gue lagi demam jadi hilang demamnya nih. Iya ya Pak sama sih betul nggak? Udah keluar dia ya? Udah telur dia Bu. Tadi udah saya turunin karena ibu udah bilang udah dijawab, ya ngapain lagi diulang-ulang kan? Iya, dia nanya itu terus Pak. Ini orang kayak gitu dia sebetulnya menolak aja, menolak fakta, menolak kebenaran. Dia sama kayak Pak Madia, dikasih tahu ya. Naik di room itu. Iya, menolak aja dia menolak. Tapi ya selama dia masih ngoceh-ngoceh tetap aja kita kasih tahu. Selalu yang dikatakan kenapa? Apa Tuhan sudah bertobat? Enggak. Karena sampai sekarang semua orang yang berbuat dosa harus menerima hukuman. Ya zaman dulu ya Tuhan memarahi dosa. Sampai sekarang orang berbuat dosa harus dihukum. Tetapi sekarang kita mempunyai, ya kan? Kita mempunyai Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Itu masalahnya, dasar on blon. Iya Pak. Kita sapa ada Pak Manusia Waras ya. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Shalom. Halo Pak. Ya silakan Pak, silakan. Ada Bu Ting Sebenarnya ini. Pak itu si Ajis tadi tuh sama Ajis dia kan bilang Musa membunuh. Aha. Musa memang sebagai hakim diberi wewenang untuk melakukan pembunuhan. Sebagaimana Muhammad juga melakukan pembunuhan atas izin Allahnya itu. Surah 4 ayat 64. Masukin aja Abdul itu, Bang. Nanti saya ngeladenin kalau ada teroris di situ. Dia udah nggak ada lagi. Tadi apa namanya ya? Dia kan nanya, jangan membunuh. Terus dibilang, ya Musa membunuh. Tadi Kan apa jawabannya namanya? gampang. Musa itu membunuh karena memang dia hakimnya orang Israel pada saat itu. Membunuh orang yang bersalah kan, disuruh membunuh. Itu juga atas perintah Tuhan. Tadi apa namanya ya? Siapa namanya ya? Yang itu? Si Ajis itu, katanya. Ajis ya. Nggak ada lagi, udah nggak ada dia. Bukan Ajis, dia pakai nama segala macam Pak, tapi namanya Ajis. Itu teman saya di Facebook dulu, udah lama sekali, udah puluhan tahun itu Pak. Nggak tobat-tobat.
Nggak Dia apa-apa dari kalau ada. dia dari saksi Yehova. Dia ngaku dulu Kristen. Saksi Yehova. Dia SMP, dia saksi Yehova. SMP dia masuk Islam. Nah, masalahnya ketika dia masuk Islam dia nggak mempelajari agama Islamnya. Ya, ketika dia masuk Islam dia cari-cari kesalahan orang Kristen. Padahal dia zaman yang dulu juga dia saksi Yehova, bukan dia orang Kristen. Itu siapa nih? sekarang Selamat sore. coba tanya mengenai Al-Qur'annya, nggak tahu apa-apa, baca Al-Qur'an lagi kita tahu Pak itu. Itu The si Flash Agus siapa nih? Komarudin itu. Selamat sore Pak The Flash. Sore Pak, salam semuanya. Shalom, shalom. Silakan Pak, silakan Pak. Iya Pak, nyimak dulu Pak. Oke, makasih. Lanjut. Nyimak. Itu pertanyaan dari si Rifa juga gitu. Emangnya Tuhanmu udah bertobat? Itu pertanyaan Pak Juma juga gitu. Dulu di perjanjian lama kok dia jahat sekali katanya. Kenapa di perjanjian baru dia berubah jadi begitu? Gitu. Apakah Tuhanmu bertobat? Apakah Tuhanmu punya standar ganda? Katanya gitu. Ledek-ledekan gitu kan. Apa punya standar ganda? Tuhan kau berubah-berubah. Apa tuh Bu Rifa ya? Uni Rifa ya? Iya, Rifa juga kayak gitu. Rifa Tuhan Yesus permalukan dia semalu-malunya. Tapi ya dasar nggak pada punya malu mereka itu. Kagak, tetap aja nggak ada malu. Saya udah pernah ditantang sama Bu Rifa itu, tapi kan saya kan maunya kan kalau kita mau satu room ya kita sekedar diskusi aja. Nah dia nggak mau begitu, dia malah bilang harus berdebat. Saya kan nggak memahami nggak memahami Al-Quran kan, jadi ya nggak mungkin dong saya bisa nanti lawan Uni Rifa kan, pasti saya kalah. Iya. Dia sekarang gayanya pinter Pak. Dia gayanya pinter. Dia seperti debat ilmiah, ya debat ilmiah. Nanti kita masuk nih, katanya kita berdialog. Tapi dia langsung jadi moderator. Tahu nggak Bapak? Betul. Jawaban kita dia arahkan. Kita nggak boleh jawab sembarangan sesuai yang dia mau. Pret, saya bilang waktu itu saya masuk kan. Ya, nggak bisa begitu. Pret, saya hitung, saya kentutin aja, saya keluar. Jadi gitu dia caranya. Jadi jawabannya itu harus sesuai dengan yang dia mau. Jadi diarahkan. Saya tidak bicara itu, saya bicara ini. Jadi dia mengarahkan kita. Jadi dia tidak butuh jawaban, tapi dia mengarahkan. Jadi orang-orang yang nggak ngerti, dia punya jebakan gitu kan. Jebakan itu akan berpikir bahwa oh iya ya gitu. Karena kita nggak boleh ngomong, kita ngomong dipotong sama dia. Enggak, saya nggak tanya itu, saya mau ke sini. Saya bilang loh, saya nggak mau jawab itu, saya tidak, jawaban saya nggak kayak begitu. Iya, tapi kan segala macam. Gitu dia caranya. Jadi kita menjawab sesuai dengan pengarahan dari dia. Betul. Oke. Nah, orang-orang Kristen ini saya juga kadang sedih ya, bisa-bisanya gitu percaya sama mulutnya orang-orang itu ya, mereka itu ya. Oke, lanjut. Nih, beli makanan gitu. Beli makanan. Siapa nih? Segala macam. Nah ini kita bahas aja lah, siapa yang masuk surga nih kira-kira Pak manusia waras, apakah yang beragama atau yang bagaimana? Kita bincang-bincang aja deh sesuai dengan yang kita imani. Ya begini, bagi kita itu yang masuk surga itu yang diajarkan kebaikan dalam segala hal, dan yang tokoh sejarahnya betul-betul asli, bisa diverifikasi. Tokoh-tokoh dalam Alkitab semuanya nyata. Tokoh sejarah maksudnya siapa Pak? Tokoh sejarah dari Alkitab kan itu bisa diverifikasi. Ya. Semuanya nyata. Praktik kisah yang bisa dipercaya. Iya. Dan dengan pengajaran yang
baik dan tidak ada yang menyimpang secara akal sehat. Dan itu hanya ada di dalam ajaran Kristen begitu. Diajarkan untuk hidup yang baik, menikahi satu istri, tidak poligami, tidak mutah. Diajarkan mengasihi sesama, bahkan musuh dikasihi. Tidak ada agama yang mengajarkan hal seperti ini selain ajaran Yesus. Kalau ada Muslim yang mau masuk, silakan. Kita lihat dari mana sisi kebenaran Islam itu. Dengan ajaran yang kacau balau, yang tiap tahun pasti ada bom meledak. Bagaimana mungkin kita masing percaya agama seperti itu? Bahkan saat ini mungkin setiap minggu itu di Timur Tengah itu. Kalau saudara Muslim mau membuka diri, mau menempatkan hati di posisi yang netral, harusnya murtad, tidak mungkin lagi pakai ajaran yang lama. Ya ilah. Gitu. Ya, ya. Nanti ada kolom baptis di Nias. Jadi bagaimana nih? Makasih Pak Mendeva, Naila Pak Mendeva. Nah, kita bicara tadi soal siapa yang masuk surga ya. Jadi istilahnya kan banyak orang yang berbuat baik, banyak orang yang mungkin ingin melakukan segala sesuatu kebaikan, Pak, manusia waras. Tapi apakah memang semua mereka yang sudah melakukan kebaikan ini akan masuk surga atau bagaimana, Pak? Karena ya saya percaya juga bukan cuma kita yang di Kristen yang melakukan kebaikan. Saudara-saudara kita yang di agama yang lain juga pasti akan berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, saling membantu, saling menolong satu sama yang lain. Yang jadi pertanyaannya, apakah mereka semua yang melakukan kebaikan itu akan masuk surga atau bagaimana nih ceritanya? Ya memang doktrin semua agama kan siapa melakukan kebaikan masuk surga. Tapi di Kristen memang ada perbedaan. Aha. Di Kristen bukan hanya melakukan kebaikan tapi percaya kepada juru selamat. Itu kan kunci awalnya. Tapi kan selanjutnya tetap diperhitungkan dari perbuatan kita selanjutnya setelah kita percaya Tuhan. Sebagai bukti iman ya, sebagai bukti iman kita ya. Ya betul. Tapi yang saya maksud itu melihat kebaikan ajaran sebuah agama itu langkah awal. Oke. Langkah awal untuk melihat apa hal yang selanjutnya gitu. Bagian-bagian yang selanjutnya dari sebuah agama. Oke. Ada pandangan dari The Flash nih, Pak The Flash. Silakan, Pak. Iya, Pak. Kalau siapa yang layak masuk surga? Ya jawabannya ya orang yang percaya Yesus, karena udah final perkataan Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa melalui aku. Jadi ya satu-satunya Yesus ada jalan kebenaran itu sendiri. Jadi kuncinya ya harus melalui Yesus. Kalau di luar Yesus ya itu sia-sia sendiri. Yesus sendiri kan berkata, aku dari atas, kalian dari bawah. Nah, arti pengertian utusan itu adalah dari surga ke bumi untuk menjadi penebusan bagi dosa umat manusia. Jadi memberikan jalan untuk manusia ke surga. Jadi kalau nggak ada penebusan dosa, manusia nggak akan bisa ke surga. Karena surga itu kudus. Amin. Kalau manusia dosanya nggak ditebus, ya nggak bisa. Karena di surga nggak boleh ada dosa gitu loh. Jadi dosanya di bumi itu harus dibereskan dulu. Dan melalui penebusan Yesus Kristus itulah dosa itu dibereskan. Jadi kalau Yesus sendiri berkata, sesatlah orang yang mengatakan kalau surga itu ada kawin mawin. Jadi jelas ya umat sebelah itu sesat loh. Karena itu Yesus sendiri yang berkata. Karena Yesus sendiri berkata bahwa surga itu adalah manusia seperti malaikat. Ya, tugas malaikat itu apa? Memuji dan menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi kalau ada pesta seks, itu jelas sekali sesat. Tidak ada kata lain. Karena Yesus sendiri yang berkata seperti itu. Kamu sesat, gitu kan. Nah,
Gitu. Jadi kunci ke surga ya tetap Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus kan bukan hanya jalan dan kebenaran, tetapi kehidupan itu sendiri. Nah, Tuhan mau kalau kita ke surga, tapi bukan berarti orang percaya itu masuk surga. Tuhan mau kita percaya pada Dia itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yaitu kita menyembah roh karena tubuh kita ada rohnya, dan kita menyembah dalam kebenaran. Artinya apa? Kebenaran itu ada Yesus itu sendiri. Kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, artinya kita tidak menyembah dalam kebenaran. Jadi kita harus tinggal di dalam Yesus itu sendiri. Jadi bukan berarti orang ke gereja itu tinggal di dalam Yesus. Nggak berarti begitu. Yang tinggal di dalam Yesus adalah yang benar dia menjadi garam dan terang dunia. Apa yang dia kerjakan itu sangat berdampak bagi lingkungannya dan bunyi. Mungkin manusia bisa apa ya, bisa kita bohongi tentang kehidupan kita, tetapi Tuhan nggak bisa. Jadi hidup benar itulah hidup ditinggal di dalam Yesus itu sendiri. Sembala Allah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita tidak tinggal dalam kebenaran itu sendiri, ya kita nggak akan bisa nyampe ke sana. Nah itu kan, apalagi kalau menghujat Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Dan Roh Allah itu sendiri adalah bagian dari Yesus Kristus juga. Jadi yang menolak Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Jadi roh kebenaran itu menyampaikan tentang keselamatan. Jadi siapa yang menolak keselamatan itu, ya dia menghujat Roh Kudus. Jadi roh kebenaran itu dihujat. Yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, faktanya Yesus disalib untuk menebus dosa umat manusia. Yang menolak penyaliban itu, penebusan itu, ya itu namanya menghujat kebenaran itu sendiri. Jadi begitu Pak. Kalau manusia berbuat semua agama mengajarkan kebaikan dan itu layak masuk surga, tetapi Yesus sendiri katakan cuma aku loh jalan satu-satunya ke surga. Jadi keadilan Tuhan itu ya ketika kita berbuat baik ya kita akan menerima kebaikan, karena itu kan hukum tabur tuai. Tetapi malah surga itu ya finish karena Tuhan sendiri. Jadi kalau beragama tapi kalau nggak bertuhan, ya ke surga itu kuncinya bertuhan, dan kita bertuhan pada Yesus, bukan karena beragama. Beragama itu nggak bisa menyelamatkan. Yesus sendiri kan berkata, aku ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat buat kita semua. Artinya ya Yesus sendiri itu pemilik surga yang menyediakan tempat buat kita. Jadi kalau selain Yesus ya nggak bisa. Kalau di seberang itu kan katanya berpesta seks, ya itu ya sesat itu kan, apalagi dikatakan surganya adalah jannah. Nah Jana itu itu dia kan, yang agak lucu Pak. jana itu kan bahasa Inggrisnya kan garden kan, taman kan. Soalnya kan di Taman ya. bawahnya kan ada sungai yang mengalir. Ya, jadi gambarannya itu ada taman, karena terjemahan dari bahasa Inggris ada garden, bukan heaven, bukan surga. Yes. Jana itu kan diterjemahkan kan ya garden gitu loh. Jadi kita harus tahu lah mana yang benar-benar ajaran dari Tuhan, mana yang bukan. Jadi begitu sih Pak Parianto. Mungkin yang lain bisa lanjutkan. Iya, makasih Pak Devles. Jadi artinya ya kita boleh disimpulkan di sini bahwa kalau dilihat dari perspektif kekristenan, bahwa kalau tidak percaya kepada Yesus atau tidak menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak akan mungkin masuk surga ya kan. Jadi mau kita pun seberapa banyak kita melakukan kebaikan, menolong orang lain dan sebagainya, tetap saja semua apa yang menjadi perbuatan kita itu ya nggak mungkin membawa kita akan masuk surga ya kan. Tapi dengan kita percaya kepada Yesus, lalu kita melakukan firman-Nya, melakukan kehendak Tuhan, ya artinya sebagai bukti daripada kita mengimani Dia sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka otomatis kita akan masuk surga. Artinya kan kita tidak hidup sembarangan ya, tapi hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang jadi yang agak lucu menurut saya seperti tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Devles ini, Bu Uti ya, karena kan kalau menurut ajaran kita, kalau surga itu tidak bicara soal makanan dan minuman, tidak juga bicara soal pasangan hidup dan sebagainya, tapi justru di saudara-saudara kita ada yang malah menganggap kalau surga itu sebagai tempat untuk dilakukannya yang namanya pesta seks begitu loh Bu. Jadi kira-kira menurut Ibu gimana nih? Kita maksudnya ini masalah surga ya. Sebenarnya surga itu yang bagaimana yang seharusnya? Ya kan, yang sebenarnya surga yang mana yang benar sebenarnya gitu loh Bu. Silakan Bu Uti. Iya, karena
Kalau ada yang menggambarkan sorga seperti itu, sebetulnya dia bukan berasal dari sorga. Ya, penggambaran dari sorga itu dia bukan berasal dari sorga, sehingga dia punya pandangan yang seperti itu. Bahkan di dalam Matius berapa tuh ya? Dikatakan ya, Tuhan kalau ini dia nanti kawin sama siapa kalau adanya meninggal. Lalu Yesus mengatakan kamu sesat. Karena di sorga itu orang tidak kawin dan mengawinkan. Karena orang di sorga itu akan hidup seperti malaikat. Nah ini gambaran yang jelas. Kenapa Yesus bisa ngasih tahu itu? Ya karena aku datang dari sorga dan kembali ke sorga. Aku yang empunya kerajaan sorga. Yohanes 14 itu kan. Aku yang empunya kerajaan sorga. Aku akan menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dia menggambarkan sorga itu, ya nggak di sorga orang itu tidak kawin dan mengawinkan. Ya, kalau ada yang berpikiran seperti itu orang-orang yang sesat. Karena apa? Karena pikiran mereka itu dikuasai oleh ilah-ilah nafsu-nafsu zaman ini. Ya kan, bahkan Rasul Paulus mengatakan ya kalau kita itu jangan sesat. Ya, di sorga itu orang cabul, apalagi orang pemburit tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Bagaimana mungkin bisa dikatakan di sorga orang bisa cabul-cabulan? Itu kan cabul-cabulan kalau pesta-pesta begitu kan? Ya, betul. Ya kan? Orang cabul, orang pemburit, orang apa lagi? Ya, orang pemburit itu yang kayak LGBT. Mereka nggak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Ya, dan Yesus juga kasih gambaran karena Yesus di sana dia orang dari sorga. Bahkan di Alkitab di dalam Perjanjian Lama, bahkan di dalam Perjanjian Lama itu jelas banget loh Bapak Ibu. Ya ketika bangsa Israel itu dari Yehezkiel kita membaca ya. Yehezkiel yang bicara mengenai itu ya yang oliba ya. Oliba, apa itu namanya? Saya mah udah tua ya. Ya Yehezkiel yang mereka bilang katanya kitab-kitab cabul itu kan. Ya Oholiba yang mereka bilang kitab cabul gitu kan. Ya, lalu mereka mengatakan Kidung Agung itu kitab cabul. Itu kan jelas digambarkan kepada kita gitu. Ya, Yehezkiel menggambarkan bahwa perbuatan daging, ya kan, seperti itu, ya, yang digambarkan itu adalah merupakan aib yang berasal daripada kejauhan mereka, ya, jauhnya mereka dari Bapa gitu, dari Tuhan. Mereka udah jauh, ya, mereka udah jauh dari Tuhan. Orang-orang pada masa Yehezkiel itu kan mereka itu para penyembah berhala kan. Orang-orang Yahudi itu menyembah berhala, mereka udah jahat sekali ya. Bahkan dikatakan mereka mempersembahkan anak-anak mereka, ya kan, kepada dewa-dewa mereka, merupakan kekejian. Lalu kekejiannya digambarkan seperti apa? Nah, itu kekejian, kenajisan ya, perbuatan berhala mereka itu digambarkan seperti yang mereka bilang itu, yang kitab cabul itu, yang itunya buah dadanya, ya kan, katanya gitu kan, diperas-peras. Nah, itu kan lambang kekejian. Kekejian itu aib gitu kan, lambang aib, lambang kenajisan ketika orang telah menyembah berhala. Nah, tetapi kan yang unik di dalam kitab yang mereka bilang kitab cabul itu yang unik sekali, yang nggak bisa kita pungkiri, ya. Para penyembah berhala itu mereka dikatakan melakukan sundal bakti, ya kan, persundalan bakti, perjinahan bakti. Itu bukan hanya soal rohani, bukan, tetapi juga itu secara lahiriah. Mereka itu bersundal, memang benar-benar bersundal, melakukan persundalan. Artinya apa? Ya, ketika orang sudah menyembah berhala, ketika mereka sudah menjauh dari Tuhan, ya, peribadatan mereka di situ kan ditulis. Mereka melakukan ritual-ritual gitu-gituan di dalam acara peribadatan mereka. Wow. Jadi jelas sebetulnya di dalam Alkitab kan, para penyembah berhala itu memang urusannya nggak jauh-jauh dari gituan, dari selangkangan. Bahkan dimasuk-masukkan dalam ritual. Makanya Yesus bilang itu sesat. Itu justru orang-orang para penyembah berhala, mereka melakukan urusan-urusan begitu. Kita lihat aja gereja-gereja apa tuh istilahnya ya, kalau yang terang-terangan ya, gereja setan gitu kan. Iya kan? Siapa dari mereka nggak melakukan itu gitu-gituan?
Kalau kita dengar kesaksian para penyembah itu kan, Ya. gereja apa sih? Mereka melakukan itu dalam ritual mereka. Nah sekarang ada lagi lebih parah lagi, bahkan di sorga. Itu udah jelas Bapak Ibu, ya itu udah jelas. Jadi Alkitab udah ngasih tahu kalau ada yang berpikiran seperti itu, yaitu pikiran Tuhannya Tuhan yang berhala. Karena Tuhan berhala memang nggak jauh dari urusan perhambaan nafsu daging birahi. Betul. Tapi kan Alkitab kita mengatakan orang Kristen itu hidup dengan roh, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu apa sih? Ia melakukan segala kebenaran-kebenaran, dan artinya dengan roh itu apa? Ia memakukan atau menyalipkan kehendak keinginan daging, seperti apa tadi dikatakan? Ya, percabulan, pencemaran, iri hati, itu dia. Justru di orang-orang ini makanya itu disebut agama lahiriah daging. Yang ditekankan, yang aneh sekali, masa mereka berpikir bahwa kenikmatan paling indah kata mereka, ya kan, karena Ada. di bumi ini Adalah. adalah Instasi. iya. Masa mereka nggak ngerti gitu Siapa kan? tuh Ustadz ya? Saya jadi malu sendiri Bu. Saya Ya jadi kita, malu. ya makanya kita lihat dulu Tuhannya. Masa Tuhan kita kerjanya cuma nontonin umatnya gitu-gituan, nggak bener itu kan? Nggak. Iya, itu Tuhannya beda Pak. Jelas menunjukkan itu tidak menyembah Allah yang benar. Gitu. Kemarin Itu udah aku masuk indikasi. di kamalnya mereka ya Bu ya, kan katanya Hmm. penuh dengan kesenangan. Selain pesta asik itu ada makan-makan yang enak-enak. Terus aku tanya, apakah nanti kalau makan enak-enak itu ya kalau pesta asik itu otongnya kan berdiri 70 tahun. Terus apa itu sama bidadari 72, apa nggak capek itu kan. Nah, terus kalau makan-makan yang enak-enak, pertanyaannya, apakah di sana ada toilet? Loh, ada toilet. Kan yang namanya makan-makan kan pasti keluar gitu loh. Apakah di sana juga ada Dia toilet? bilang, Ya ada pasar juga katanya. Ya sudahlah, itu iman mereka, mau gimana ya. ya iya, karena kan beda orang yang menyembah Allah dalam roh, beda dengan yang menyembah dengan daging. Ya, mereka memang dibilang agama lahiriah, jadi kenikmatan, kebahagiaan mereka soal lahiriah. Lahiriah, semua soal lahiriah. Ya, makanya mereka harus tutup badan, apa? Karena menurut mereka soal daging ini membawa mereka ke sorga gitu kan. Ya kan, matanya harus yang tinggal cuma matanya gitu kan. Ya pakai ini, tutup itu, cuci kaki, cuci tangan, puasa, ya sedekah, semua soal lahiriah. Dan lahiriah kan Alkitab kan mengatakan yang lahiriah begini mah nggak dapat bagian dalam kerajaan sorga. Yang lahiriah karena Tuhan kita itu, ya sekarang gini aja lah ya, masa iya ketika kita sudah meninggal ya, urusan jasmani ini kan kita udah tinggalin Pak. Betul. Saya ini, urusan jasmani. Saya ini kalau saya udah metong ya 100 tahun lagi ya saya metongnya ya. Kalau saya udah metong ya kan 20 tahun lagi lah gitu kan. Kan saya tinggalin badan saya ini Pak. Yang kembali ke sorga kan roh saya. Ya nggak ada lagi urusannya dan urusan seksualitas itu kan makanya dibilang kan keinginan biologis. Keinginan biologis itu kan artinya yang ada di daging. Selama manusia masih punya daging, masih hidup, masih ada daging, masih punya nafsu biologis gitu-gituan, ya kan? Tapi kalau dia udah tinggalkan itu udah lain ceritanya. Roh adalah roh, daging adalah daging. Sudah bye-bye. Kita tinggalkan urusan daging. Ya, kita masuk kepada dunia roh. Itu beda lagi, udah beda ranah itu. Ya masa mereka nggak ngerti? Masa aneh banget.
Ya, apa gunanya metong? Ya, apa gunanya dia meninggoy? Lah, orang urusan badannya ini ya, katanya yang penisnya berdiri sampai enggak loyo-loyo itu masih ada. 70 tahun, Bagaimana Bu. bisa gitu kan? 70 tahun. Bagaimana bisa kan? Gak capek. Iya. Iya, itu orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang bukan dari Tuhan. Bukan dari sorga, jadi dia nggak ngerti sorga. Karena dia itu jelas bukan berasal dari Tuhan, yang berasal dari sorga. Sehingga dia nggak ngerti sorga, ya kan? Sorga itu seperti apa? Bu, Nah, Yesus kan kenapa? di zaman itu, di zaman abad 7 kan mereka kan penuh dengan kebodohan. Jadi diiming-imingin yang begitu-begituan. Jadi ya siapa yang nggak mau, Bu? Iya ya. Begitu sih. Kalau debat sama mereka, itu kan yang paling nikmat sedunia. Lah nikmat apaan kalau itu udah bertahun-tahun lah. Saya makan bakso aja seminggu, saya doyan banget. Setelah itu saya udah bosen. Iya kan? Di zaman itu Apalagi kan mereka terus-terusan. itu kan junjungannya sama umatnya itu kan miskin, bodoh itu kan. Nah, ketika ada satu kaum yang namanya orang Yahudi, itu kan hidupnya makmur. Ketika diberitahu nanti kalau kita menyerang Yahudi, nanti kita dapat rampasan harta. Itu siapa yang nggak mau di zaman itu? Itu kan niatnya seperti itu kan. Jadi orang Yahudi di sana itu Madinah itu kan dulunya kan daerah tempat orang Yahudi itu. Setelah dikuasai mereka ya jadinya seperti itu. Orang Yahudi di sana kan makmur, sedangkan mereka adalah orang-orang yang buta huruf, yang dari guru itu kan berpindah-pindah, nggak punya aturan gitu kan. Orang-orang bodoh-bodoh kan. Jadi ya seperti itu. Jadi kan ketika diiming-imingin nanti kalau menyerang orang Yahudi dapat rampasan, hartanya dibagi-bagi, ya siapa yang nggak mau? Demikian dengan surganya. Ketika surganya nanti diiming-imingi ada bidadari, ada kesenangan-kesenangan yang tidak didapatkan di dunia ini. Selama mereka di dunia kan menderita kan. Mereka kan miskin, nggak tahu apa-apa gitu kan. Ya, jadi siapa yang nggak mau kalau dibujuk seperti itu? Nah, masalahnya ini kan di zaman internet. Kalau di zaman internet, marilah kita terbuka pola pikir kita gitu loh. Apakah benar ini ajaran gitu kan? Gitu sih, Bu. Kita kan dari bilang sekarang kenapa semua terbuka? Ya, kenapa semua terbuka? Ya karena memang udah akhir zaman. Ciri-ciri akhir zaman kan ilmu pengetahuan bertambah, Pak. Itu dia. Ilmu pengetahuan semuanya bertambah. Ya, pengetahuan tentang apapun terbuka lebar. Ya karena ini udah akhir zaman. Itu Uniriva itu selalu menghindar dari saya loh. Kan saya 1 minggu kan tiktokan ya, baru pertama kali saya masuk di ini tempatnya Uniriva. Di situ dia sebetulnya agak kualan mengenai saya. Nah, tadi pagi saya masuk juga di komennya Muslim, kebetulan ada Uniriva. Nah, di situ saya ada dokter ya, dokternya kan mau kerja aja, kasih komentar sebentar, habis itu dia keluar karena kerja. Nah, setelahnya dokternya keluar, itu si Alwan sama Uniriva itu framing loh, dokter itu kan orang pinter gini kok percaya aja kitabnya seperti ini. Nah, aku komen di bawah, Uniriva lagi mendongeng, akhirnya saya dinaikkan ini lagi dia bilang gitu. Ayo Uniriva, kita diskusi tentang sholat. Nggak mau, saya juga mau keluar ini. Jadi dia keluar akhirnya. Ayo Bu, sama ini Ustadz Alwan, mari kita bicara tentang sholat, mau nggak? Nggak mau si Unirivanya kayaknya keluar. Jadi saya juga keluar sih waktu itu, karena dia framing itu dokternya kan Kristen kan. Waktu di situ lagi sama mereka, udah lama sih kan, saya baru buka pagi tuh lihat mereka. Setelah dokternya keluar, karena dia mau kerja sebenarnya, jadi framing. Ya kita akhirnya saya Dokter yang komen itu ya, yang di dinaikkan Singapura begitulah itu ya? Bu. Uniriva itu kalau menghadapi yang kasihan, saya tuh kadang kasihan ya, ada orang Kristen yang nggak tahu apa-apa masuk di roomnya Uniriva itu dipermainkan. Saya lihat seperti kayak ibu-ibu itu kan, dipermainkan kata-kata oleh Uniriva.